Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam FAS, Forum Akal Sehat. Forumnya orang-orang yang punya akal yang cukup sehat. Kita jumpa lagi dengan Bapak Laude, Dr. Laude. Beliau adalah pakar politik identitas dan kita perlu tahu buku apa yang sempat jadi bestseller di Indonesia tentang pribumi. Biar lebih cepat, biar lebih tahu, dan Anda wajib beli buku itu. Kalau Anda merasa pribumi sebagai pemilik, penguasa, dan jangan lupa Anda harusnya yang berkuasa dibanding yang lain. Kita jumpa dengan Dr. Laude. Assalamualaikum Pak Laude. Waalaikumsalam. Jumpa lagi. Pak Laude, sempat kita di 2015-16 lah saat itu ya. Iya. Saya lihat Bapak menerbitkan sebuah buku. Iya. Dan saya katakan fenomenal. Karena orang belum tentu berani membuat buku itu. Karena berbumi. Sementara kita tahu di Indonesia ini seperti apa pribumi kita. Nah, untuk episode kali ini saya kepingin Bapak menjelaskan kepada publik bagaimana cerita buku ini terus sampai Bapak bisa terbit dan sampai bestseller saat itu. Boleh bercerita kepada kita semua, Pak? Baik, terima kasih Mas Ferry ya. Dikunjungi lagi ya. Iya. Kunjungan Indo ini. Iya, iya, Pak Laude. Ya, motor dulu. Ya. Terkait dengan buku pribumi itu, memang tidak mudah. Tidak mudah. Tapi sebagai ilmuwan, karena disiplin dengan data, dengan teori, maka yang sulit itu menjadi ringan gitu. Oke. Ya, sulit itu menjadi ringan karena ada data tadi. Nah, buku itu berjudul Trilogi Pribumisme. Ini bukunya saya. Itu teman-teman, sahabat semua. Ini bukunya, buku yang sempat bestseller. Judulnya Trilogi Pribumisme. Wajib kita sebagai orang pribumi untuk mencari buku ini dan membelinya untuk referensi kita tentang pribumi. Silakan Pak Laude, lanjut Pak Laude. Nah, buku ini bagus untuk politisi. Oh, bagus untuk politisi. Ya, untuk politisi, khususnya politisi pribumi. Ya. Yang semula mereka menjadi enggan menyebut dirinya pribumi. Ya. Tapi kemudian ditanya, lalu kamu orang mana gitu, dia juga tidak bisa jawab. Orang tidak tahu diri jadinya ya. Iya. Nah, supaya tahu diri baca buku ini ya. Dan saya sudah kasih tahu bahwa Anda itu pribumi. Ya. Nah, gitu ya. Jadi pribumi itu di tiap-tiap negara di dunia sangat besar kekuasaannya, very powerful. Oh, baik. Every state. Kenapa? 193 negara di dunia yang menjadi anggota PBB seluruhnya didirikan oleh pribumi, dimiliki oleh pribumi, dikuasai oleh pribumi. Untuk apa mereka mendirikan negara? Di dalam bahasa Inggris disebut untuk the good life, hidup yang baik. Di dalam bahasa Jawa disebut untuk hidup toto tentrem tertora harjo gemari palot. Ini dua narasi Jawa dan Sunda gabung. Filosofinya. Iya, filosofinya. Cuman mana yang Sunda, mana yang Jawa, maaf saya tidak bisa jelaskan sekarang. Mungkin lain waktu saya bisa jelaskan. Saya sedang cari referensinya, ini yang mana yang bahasa Sunda, narasi Sunda, yang mana yang narasi Jawa. Itu perlu diketahui oleh kita semua. Tapi betul itu dari nenek moyang kita. Nah, di dalam Yunani disebut endamonia. Itu juga sama maknanya dengan the good life, sama toto tentrem tertora harjo gemari palot. Nah, itu tujuan mereka mendirikan negara. Nah, kemudian untuk sampai kepada tujuan itu perlu pemimpin. Ya, pemimpinnya wajib dari pribumi juga. Tidak boleh lah ya? Tidak boleh. Karena ini sesama pribumi untuk menjadi pemimpin. Nah, bagaimana cara menentukan pemimpin di antara mereka? Mereka menggunakan azas
saya mengutip dari George Jelinek, Bapak Ilmu Negara berkebangsaan Jerman. Beliau mengatakan bahwa azas yang mereka anut itu adalah primus inter pares. Primus inter. Ya. Yang terkemuka dari yang setara. Gitu ya. Yang terkemuka dari yang setara. Jadi ada keunggulan dikit ya? Iya, jadi kita tiga ini semua pribumi. Ya. Semua sudah setara kan? Sudah setara kita ini. Tapi harus ada yang primus. Oh, oke. Nah, oke, saya pilih Anda lah karena karena Mas Ferry ada tanda-tanda sebagai seorang politisi, sedangkan saya dengan Mas itu tidak punya tanda-tanda itu. Ya sudah, Mas Ferry yang primus. Nah, kita pilihlah sebagai pemimpin untuk semua pribumi ini. Begitu caranya. Jadi bagaimana dengan warga negara yang bukan pribumi? Boleh tidak dia dipilih? Tidak boleh menurut asas itu. Tidak boleh. Kalau memilih dia, berarti membagi kedaulatan negara terhadap dia. Itu tabu, tidak boleh. Karena dia pendatang dia. Dia pendatang menjadi warga negara yang disahkan secara administratif. Secara administratif melalui ketentuan naturalisasi. Yang biasa menjadi kerjaan setiap hari di imigrasi. Itulah kerja dia tiap hari itu. Ini memenuhi syarat naturalisasi atau tidak. Kalau memenuhi dia checklist, kalau enggak dia crash gitu. Itu. Trilogi itu apa aja, Pak? Nah, trilogi itu adalah trilogi pribumisme lah ya. Itu adalah gabungan 3 pengetahuan tentang pribumi atau orang asli atau orang setempat. Oke. Ya. Jadi 1, pribumi sebagai pendiri negara. Pendiri negara. Ya. Pribumi sebagai pemilik negara. Ketiga, pribumi sebagai penguasa negara. Gitu ya. Pengertiannya, Pak? Pengertian dari 3 itu seperti apa? Nah, pendiri negara itu melalui suatu kesepakatan. Yang dari 3 ya, orang tadi. Ya, dari 3 orang tadi itu bersepakat mendirikan negara. Itu di dalam teori awal mula terjadinya negara disebut Genootschap. Nah, atau Genootschap. Itu bahasa Jerman dan bahasa Belanda itu sama saja itu ya. Dimengerti kedua negara itu. Nah, cuman yang mana Belanda, yang mana Jerman itu saya lupa itu apakah Genootschap itu Jerman atau Genootschap itu Belanda. Saya kurang tahu ya. Secara narasi itu. Ya, tapi narasi saya hafal dua-duanya. 1 Genootschap atau Genootschap. Itu sekelompok orang. Ya, sekelompok orang. Bahasa Jawanya juga ada itu. Apa sih itu yang diuraikan oleh Profesor Dr. Selos Marjan. Ya, itu beliau tahu betul itu. Istilah Jawanya itu ada. Genootschap sama Genootschap itu. Sekelompok orang bersepakat mendirikan negara. Itu dalam konteks pendiri negara. Pendiri negara. Nah, itu setelah mereka bersepakat, lalu berdirilah negara itu, kemudian disebarkan ke seluruh kelompok etnis yang ada di radius mereka. Karena dia sebagai yang kedua pemilik. Iya, pemilih nanti dulu, pendiri dulu. Pendiri. Dia menyebarkan bahwa kami ini sudah mendirikan negara. Yang harus diakui. Ya, harus diakui oleh radius 360 derajat di luarnya. Ya. Gitu ya. Kemudian diberitahu, nah untuk kasus Indonesia yang mula-mula di situ itu adalah Sunda yang ikut, karena yang paling dekat dengan Jawa kan. Oke. Ya. Jadi yang mula-mula bersepakat kan orang Jawa. Ya. Ya, lalu dia yakinkan kepada Sunda, kepada Madura, kepada Banten, kepada Betawi, kepada Bali. Jadi ada 5 kelompok etnis yang mula-mula mendukung kesepakatan ini. Kemudian menyebarlah ke Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai Miangas, kayak gitu ya. Kemudian memiliki. Nah, kalau sudah didirikan, ya dimiliki dong. Ya. Dimiliki dalam arti digunakan untuk hidup, menikmati atau mencari Toto Tendram, Kertora Harjo, Kemaripa, Cinabi. Mewujudkan the good life, mewujudkan endam onia dalam bahasa Yunani itu.
atau istilah Aristoteles itu ya. Tuh. Nah, barang siapa yang masuk ke ruang milik mereka tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan mereka, maka dia akan disanksi. Akan disanksi. Nah, bayangkan ini atau ilustrasikan ini dengan rumah Anda. Apabila itu di pekarangan itu harus seizin sepengetahuan pemilik rumah baru kita boleh masuk ke situ. Jika tidak itu pidana. Analog sederhananya begitu. Ini tidak boleh. Sejengkal saja dari situ dimasuki oleh orang asing di dalam pekarangan itu, pidana. Nah, negara juga demikian. Milik Anda terhadap negara ini harus berlakukan sikap seperti itu. Nggak boleh sebebas-bebas seperti sekarang. Yang namanya inilah titik kedaulatan. Di rumah itulah titik kedaulatan itu. Absolut untuk pemilik rumah. Begitu pula dengan pewaris terhadap rumah itu hanya garis keturunannya. Anak-anaknya. Sepupunya juga tidak ya. Kalau masih ada anaknya gitu. Nah, itu. Yaitu analogi negara, kepemilikan negara pribumi terhadap analogi status kepemilikan pribumi terhadap negara sederhananya seperti itu. Harusnya lebih mudah sebenarnya kalau dengan informasi. Harus mudah. Jadi KTP Anda itu terhubung dengan kedaulatan negara itu. Bagi pribumi, bagi non pribumi tidak bisa begitu. Dan itu ada di buku ini, Pak? Ada, di buku ini ada. Berarti memang harus perlu ini, Pak? Harus, wajib dimiliki oleh seluruh politisi. Dan bahkan perlu disadari bahwa trilogi pribumisme ini ditegakkan untuk resolusi konflik antara pribumi dan non pribumi di berbagai belahan dunia. Bukan di Indonesia saja, seluruh negeri. Karena kalau itu dipahami benar, nggak mungkin ada perpecahan karena dia udah tahu itu. Karena sekelompok orang tadi sudah bersepakat. Iya, sudah bersepakat. Jadi kalau ada perbedaan pandangan, kembali kepada hitohnya. Nenek moyang kita sudah bersepakat mendirikan NKRI John. Ayo mulai yuk. Mulai yang hitoh gitu. Nah gitu. Jadi jangan pula berkata, loh saya ini kan hasil campuran antara Jawa dengan Batak misalnya begitu. Lalu saya ini orang asli atau orang palsu gitu. Enggak ada begitu. Pribumi itu memiliki 5 stratifikasi sosial, Mas. Stratifikasi sosial pertama pribumi itu adalah linear marriage system. Sesama pribumi berkawin. Karena segaris saja. Iya, segaris. Jawa dengan Jawa itu namanya linear marriage system. Sesama Jawa kawin. Kemudian stratifikasi kedua itu adalah horizontal marriage system. Jawa dengan Sunda berkawin. Melayu dengan Dayak berkawin. Dayak dengan Jawa berkawin. Sunda dengan Dayak berkawin. Bugis dengan Jawa berkawin. Itu horizontal marriage system. External internal marriage system. Itu perkawinan antara bangsa lain dengan bangsa pribumi. Itu stratifikasi ketiga. Yang keempat, generasi dari perkawinan eksternal dan internal marriage system. Yang kelima, hasil generasi campuran dari antara eksternal marriage system tadi dia berkawin. Itu stratifikasi kelima. Nah gitu. Jadi ada 5 stratifikasi. Nah contohnya begini. Seorang warga negara Inggris sore tadi mengucapkan akad nikah dengan seorang putri Solo. Asalnya presiden kita itu, Laode Joko Widodo. Nah, kan sudah dapat gelar Laode itu. Jadi saya mulai beberapa kali pertemuan itu saya sebut Laode beliau itu. Laode Jokowi namanya itu. Nah,
si Inggris ini setelah dia mengucapkan akad nikah, dinyatakan sah, sore itu juga dia resmi menjadi kerabat pribumi. Kerabat pribumi. Kerabat pribumi. Anaknya, anak dari situ, dari perkawinan Inggris dengan Solo itu, melahirkan? Ya, setelah melahirkan, anaknya masuk di stratifikasi 3. Oh, stratifikasi 3 dari 5 tadi ya? Ya, internal external marriage system. Ya. Itu. Jadi dia tidak otomatis dia pertama, biarpun dia lahir. Tidak bisa. Itu ada prosesnya menjadi pribumi. Namanya itu pribumisasi. Oke. Nah, ini yang kita bicarakan barusan ini, ya proses kerabat itu ya melalui perkawinan, ini proses pribumisasi. Jadi tidak usah lagi pusing setelah mendengarkan hasil podcast ini mengatakan saya ini terlahir dari peranakan antara Batak dengan Melayu gitu. Lalu saya ini orang apa? Saya juga nggak tahu nama suku saya apa sekarang gitu. Nah, sekarang mari saya ajari, mari saya beritahu bahwa Anda itu pribumi. Namanya horizontal marriage system. Karena itu sudah memang diatur dalam sistem yang dibangun. Dalam teori trilogi pribumi sudah ada dan itu berlaku universal. Tolong diingat ya. Tolong diingat. Jadi jangan dikira ini sebagai suatu ilustrasi politik, bukan. Ini suatu deskripsi politik etnisitas yang mendapat kekuatan ilmiah setelah memenuhi 5 kriteria ilmiah. Pertama, ada objeknya, objektif. Ya. Yang kedua, sistematik. Yang ketiga, teoritik. Yang 4, metodik. 5, berlaku universal. Ini sudah melalui sudah memenuhi semua syarat-syarat ilmiah itu. Berapa lama Pak kalau boleh tahu? Bapak dari kajian segala macam makan waktu berapa lama sampai jadi buku itu Pak? Itu kan nggak mudah itu. Ya, ini kalau diteliti waktu itu penelitiannya waktu perlu setahun, kemudian menambah lagi informasi yang lain terkait dengan teori tentang pribumi ini. Itu seluruhnya 3 tahun lebih ya. Jadi 2015 terbit 2018. Oh, 3-4 tahun berarti. Oh, kurang lebih 3 tahun ya, Mas ya. 2015 sampai dicetak itu ya? Iya, sampai dicetak 2018. Jadi kurang lebih 3 tahun. Tapi sebetulnya nulisnya nggak lama, 4 bulan kali ya, kan 400 lebih. Pak Laude, 480. kalau Bapak perhatikan di Republik ini kan dengan munculnya buku Bapak ini kan menarik Pak. Ya. Ada suatu aturan Pak. Aturan itu sampai dengan hari ini. Ya. Kata pribumi ini kan kata yang narasi tidak boleh diperdebatkan. Ya. Iya kan? Artinya ketika dia bentuk organisasi atau apapun tidak boleh menyebut kata pribumi. Kayak alergi atau aturan yang dibikin, nggak tahu kepentingan itu siapa kan? Iya. Dalam pandangan Bapak? Itu Impres nomor 26 tahun 1998 tentang larangan penggunaan istilah pribumi dengan non-pribumi. Itu ditandatangani oleh Presiden Profesor Dr. B.Y. Habibie. Ya. Itu satu keputusan politik yang keliru. Oh, keliru. Very keliru. Dan itu harus dihapus ya Pak? Harus dihapus, tidak boleh ada itu. Karena itu menghapus national identity. Oh, national identity Pak. Kufur nikmat kita. Oh. Salah itu. Jadi negara ini yang dijajahkan Bapak. Negara ini kan dari mulai negara bangsa pertama yaitu Sriwijaya. Ya. Lalu negara bangsa yang kedua adalah Majapahit menurut Prof. Yamin. Ya. Muhammad Yamin, Mr. Muhammad Yamin. Lalu negara bangsa ketiga adalah proklamasi 17 Agustus 1945. 3 periode itu pribumi. Lalu 1596 pasca runtuhnya Majapahit, itu kan kolonisasi selama 3,5 abad oleh bangsa Belanda. Nah, yang dijajah itu kan pribumi, yang disebut Inlander itu loh. Nah, kemudian pribumi ini 17 Agustus 1945 diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta tentang kemerdekaannya. Berarti pribumi
dari mulai 300 sebelum Masehi hingga 17 Agustus tadi, dan hingga saat ini kita berkomunikasi di tempat ini, itu pribumi. Dan itu merupakan rahmatan lil alamin. Gitu ya. Yang harusnya seperti itu ya? Iya memang begitu. Sampai sekarang adanya begitu. Nah, tapi kemudian dicoret dengan Impres nomor 26 1998. Ini satu kekeliruan yang disebut menghapus national identity. Ingat, dari 300 Masehi hingga detik ini pribumi itu masih ada. Ditambah lagi trilogi pribumisme yang diungkap melalui proses saintis ilmiah. Makin salah lah itu. Jadi Impres nomor 26 1998 itu wajib dihapus. Dan sebelum dihapus, mari kita sama-sama beriktikat jangan diberlakukan, jangan dihormati aturan. Mengapa? Karena Impres ini satu, ya, tidak memiliki sanksi atau konsekuensi pidana. Tidak memiliki apa-apa itu. Saya sudah konsultasikan dengan pakar hukum tata negara Bapak Profesor Dr. Yusril Ihsan Mahendra SH, bahwa Impres itu tidak memiliki kekuatan menekan syarat hukum, khususnya pidana. Tidak. Berarti di situ ada, dalam bayangan Bapak, ada orang bermain dengan aturan. Ada. Itu kepentingan politik etnisitas Cina, Cina Indonesia, etnis Cina Indonesia, atau saya biasa singkat ECI. Kepentingan mereka itu. Karena mereka tergoda dengan nikmatnya menjadi pengelola kedaulatan negara yang absolut hanya dimiliki oleh pribumi. Dan karena mereka memiliki peluang itu ada. Hanya dengan cara menyogok para politisi itu, maka berhasillah dia dapat itu. Mendapat hak itu. Hak itu tidak boleh. Rousseau mengajarkan kedaulatan negara tidak boleh dicabut. Setelah dideklarasikan, kedaulatan negara tidak boleh dibagi. Nah, ini kan membagi secara gratis. ECI itu pengkhianat terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Dan dia masih akan nyari celah terus gitu. Pasti berkhianat terus, dan pada akhirnya nanti dia akan menganeksasi negara kesatuan Republik Indonesia dari kuasa pribumi. Itu tujuan dia. Nah, kemudian kecelakaan politik yang kedua melalui konstitusi yang juga terjadi di era 1999-2024 itu adalah amandemen UUD 45 pasal 6 ayat 1, di mana semula berbunyi bahwa presiden dan wakil presiden ialah orang Indonesia asli. Kata asli dicoret diganti dengan warga negara. Ini suatu kekeliruan luar biasa, kekeliruan konstitusional. Warga negara itu dua, satu pribumi, yang kedua non pribumi. Suka nggak suka ya? Suka nggak suka, terima dan terima, mau tidak mau, itu isi pribumi. Dan ini berlaku seluruh negara. Kalau orang Cina itu tidak terima, silahkan lihat negaramu. Mau nggak terima Jokowi sebagai presiden Cina itu? Mustahil dia terima. Gitu. Atau Jenderal Prabowo itu dijadikan presiden Cina, mau nggak? Mustahil. Gitu. Karena dia bukan pribumi di Cina. Ya gitu. Nah, jadi itu saja. Nah, kami pribumi ya harus beriktikat begini. Kami pribumi menegakkan kedaulatan negara kami karena ini adalah hasil perjuangan nenek moyang kami dahulu, telah mengorbankan jiwa dan raganya demi negara ini. Kami pertahankan saat ini. Kami bela negara kami dari niat-niat aneksasi bangsa lain, dari niat-niat intervensi bangsa lain, dari niat-niat ekspansionis dari bangsa lain melalui demokrasi, melalui persuasi, melalui soft power dan sebagainya. Kalau Anda tidak terima, silakan tinggalkan Indonesia. Dan Indonesia tidak akan dituntut oleh negara internasional. Karena memang di tiap negara begitu. Kita saja ini yang tolol ini
mengakomodir seperti itu, dituduh intoleran lalu manggung-manggung saja, padahal itu bukan wilayah toleransi kedaulatan negara itu. Kedaulatan negara itu wilayah absolut. Ya, ingat, hukum equal paradigmanya, politik paradigmanya adalah struktural. Ya, jadi equal before the law, ya, setara, semua warga negara setara di depan hukum, yes. Kita penganut negara hukum, Rechtsstaat, negara hukum. Pribumi curi telur, non pribumi curi telur, sama-sama dihukum 4 bulan. Oke, tuntas ya? Itu equal before the law namanya. Tapi orang dua ini sama-sama pencuri telur. Dalam paradigma politik, pribumi penguasa, non pribumi dikuasai. Titik. Sama-sama pencuri, tapi pencuri non pribumi harus di bawah kuasa pencuri pribumi itu. Gitu. Apalagi kalau tidak mencuri. Nah, saat ini kita sedang dalam suasana sesat dalam berpolitik. Jadi sesat di sini saya gunakan untuk menyebut logika sebetulnya. Jadi sesat berlogika. Ya, gitu ya. Jadi pandangan hukum dimasukkan ke dalam paradigma hukum dimasukkan di dalam paradigma politik. Jadi paradigma politik mengintervensi paradigma politik. Ya. Padahal paradigma politik itu sebetulnya mengendalikan paradigma hukum. Karena hukum itu adalah produk politik. Iya. Jadi hukum itu diadakan untuk melindungi kedaulatan negara. Itu. Jadi kepentingan kedaulatan negara itu hukum diperlukan. Dan supaya itu tertib hubungan individu, maka diberlakukanlah negara hukum. Ya. Kalau negara politik nanti repot. Anak bupati curi ayam, anak rakyat curi ayam, nanti anak bupati lepas karena anak bupati. Ya. Kayak gitu. Maka pakai negara hukum supaya perilaku antar individu di dalam masyarakat atau antar warga negara di dalam masyarakat itu setara semuanya, ya, berlaku adil ya, di dalam hukum. Tapi dalam politik jangan bicara yang begitu, salah, dia selalu struktural. Pribumi penguasa, non pribumi dikuasai. Pribumi tidak mau terima ini karena pribumi menegakkan kedaulatannya, silakan keluar dari Indonesia. Ya. Pak Rode, tadi kan Bapak bercerita trilogi tadi pendiri, pemilik, yang ketiga Pak? Ya. Yang ketiga Pak? Pendiri, pemilik, yang ketiga? Pribumi penguasa negara. Oh, penguasa. Pengertiannya Pak? Penguasa negara. Jadi negara ini setelah didirikan perlu mencapai tujuan. Tujuan bernegara? Ya, tujuan bernegara, yaitu bonum publicum, kemakmuran umum, kesejahteraan umum, sekolah, transportasi, darat, laut, udara, itu transportasi itu bonum publicum semua itu, kesehatan, gitu ya, militer, polisi, intelijen, itu masuk dalam ruang itu semuanya. Supaya tentram kan, ya. Jadi perlu tentara, perlu polisi untuk kasus individu, perlu tentara untuk negaranya, kedaulatannya, perlu intelijen untuk melihat siapa-siapa yang memiliki anasir-anasir untuk mengganggu kedaulatan negara. Itu intelijen, tugasnya itu. Nah, jadi ini tujuan negara adalah ini, ya, untuk bonum publicum. Kemudian untuk mencapai bonum publicum perlu penguasa, perlu pemimpin, perlu pemimpin. Asasnya tadi sudah disebutkan di awal, primus inter pares, ya, primus inter pares. Jadi berarti di sini dalam kontekstual penguasa NKRI, pemimpin NKRI di dalam sistem kita adalah presidensial, maka alamatnya atau titik kekuasaan di negara kesatuan Republik Indonesia adalah presiden dan wakil presiden. Gitu ya? Nah, jadi presiden dan wakil presiden ini harus menggunakan azas primus inter pares. Pilih yang terkemuka dari yang setara. Podo pribumi itu ya? Ya. Nah, dari situ ambil satu untuk memimpin NKRI dalam rangka mencapai
masyarakat yang adil dan makmur, masyarakat yang toto tentrem bertora harjo kembali balot. Karena tujuan bernegaranya. Tujuan bernegara itu. Ya, jadi penguasanya harus itu. Jadi tidak boleh ada warga negara Indonesia dari bangsa lain ia menjadi presiden. Kenapa? Tidak setara. Oke. Tidak interpares. Ya. Gitu. Sekali lagi saya mau ulangi, non pribumi yang merasa cemburu, yang merasa terdiskriminasi dengan azas ini, kemudian keberatan, mangga jangan tinggal di Indonesia. Pak Laude, Ya. sebagai penutup tentang buku ini, apa Pak kelebihan dan buku ini terus menjadi wajib untuk Bapak? Kelebihan buku ini resolusi konflik politik antara pribumi dengan non pribumi di berbagai belahan dunia. Pribumi akui dirimu sebagai penguasa atas negara ini. Non pribumi terima statusmu di negara ini bahwa kamu hanya sebagai warga negara, bukan penguasa, bukan bagian penguasa dari negara ini. Itu. Ini resolusi konflik. Pak Laude, kalau kita lihat di apa itu, ini kan menjelang 2024. Ya. Pasti dinamika politik cukup tinggi. Dan kalau kita lihat ketika 2017 Ahok bergerak, terus dinamika ini kan menjadi cukup kristal sampai terjadi 2019 Cepong dan Kampret. Dan kita lihat konstelasinya akan cenderung ke situ. Apa relevansinya dengan buku ini? Sederhana itu, siapa yang masuk kategori pribumi, pilih itu, yang tidak masuk kategori pribumi tinggalkan. Selesai. Berarti ini wajib baca. Wajib baca Untuk politik. Ya. Baik Pak Laude. Baik sahabat semua, Forum Akal Sehat akan meneruskan bagaimana kita berdiskusi dengan Pak Laude tentang 2024. Kondisi cebong dan kampret di 2019, sekarang muncul cebong dan gadul. Pak Laude adalah pakar politik identitas. Apa yang akan terjadi 2024? Kita saksikan terus di FAS Forum Akal Sehat. Jumpa lagi Pak Laude. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya. Ya.